Nah, untuk anak-anak kecil juga harus hati-hati itu maksudnya. Jadi sama, anak-anak kecil juga harus bisa dicegah itu dari mempermainkan Al-Qur'an. Karena wa mashuhu juga selain daripada membawa juga menyentuhnya, Pak. Menyentuh juga enggak boleh sembarangan. Jadi illa lisobiyi lidirasati, kecuali anak kecil. Ya, ini Pak, ini catatan ini. Jadi kecuali anak kecil yang untuk belajar ngaji gitu. Saya garis bawahi di sini. Anak kecil di sini disebutkan anak kecil, kecuali anak kecil yang untuk belajar ngaji itu boleh enggak berwudu. Kalau berwudu ya lebih afdol, karena ulama walaupun hukumnya boleh, ulama menganjurkan untuk anak-anak kecil juga kalau bisa ngajinya itu berwudu. Hati-hati ini. Jadi yang dibolehkan oleh ulama, yang dibolehkan oleh agama kita itu untuk Al-Qur'an itu hanya dipegang anak kecil itu untuk belajar ngaji. Ya. Misalkan begini nih, misalkan ini kadang-kadang terjadi juga ini. Di rumah kita, misalnya kita punya anak kecil umur 2 tahun. Karena sering melihat kita ngaji, terus mungkin karena bentuk Qur'annya mungkin bagus, akhirnya anak kita itu senang dengan Qur'an kita. Jadi begitu anak kita nangisnya luar biasa, kalau dikasih Qur'an diem. Itu nggak boleh, Pak. Itu hati-hati. Maksudnya begitu. Karena Qur'an itu hanya untuk anak kecil yang boleh memegang itu hanya boleh untuk diajarkan ngaji. Selebihnya nggak boleh. Karena Qur'an itu beda. Qur'an itu kalamullah, itu firman Allah yang sangat luar biasa agungnya. Jadi jangan mentang-mentang anak kita nangisnya luar biasa dipegangin Qur'an diem, sering itu jangan. Apalagi nanti sampai anak kita mau ngacak-ngacak ditaruh di mana, atau udzubillah sampai nanti kena pipisnya, kena ini kan, masya Allah. Jadi makanya saya tekankan illa lisobiyi lidirasati, hanya untuk anak kecil boleh memegang itu kalau untuk diajarkan ngajinya, diajarkan Qur'annya. Selebihnya nggak boleh. Walaupun itu kebaikan. Kadang-kadang kan begitu. Nah, ada yang kemarin tuh saya lihat di YouTube, pengobatan dengan Quran ya, sampai itu yang dilawan sama Kang Bustomi itu. Dibaca enggak tapi ditempel-tempelin gitu, masya Allah itu. Nah, itu kadang-kadang jangan berlebihan juga. Nah itu, karena kalau Quran itu ya selain difahami, dihafal, dibaca, dan juga dijaga juga, ya nggak boleh sembarangan asal-asalan gitu. Jadi kalau untuk yang lain nggak boleh, walaupun itu anak kecil. Wa ala junubi hadhihi, selain daripada yang 4, ini bagi yang junub ini. Jadi yang junub itu apa Pak? Junub kan yang kalau kita tempur ya Pak ya, tempur atau keluar sesuatu lah itu junub. Nah itu juga nggak boleh yang 4 tadi itu. Apa yang 4 tadi? Ya sholat, nggak boleh orang junub sholat. Tawaf juga, memegang Quran, membawa Quran, itu nggak boleh. Ditambah dengan wa qiraatul Quran, dan juga membaca Qurannya nggak boleh. Membaca Quran nggak boleh kalau dalam kondisi junub, walaupun membacanya terbata-bata. Karena ada sebagian orang yang mengatakan boleh, kalau potongan-potongan boleh. Nah itu tetap Imam Syafi'i mengatakan ya, tetap tidak bisa, tetap tidak boleh membaca Quran walaupun hanya sepotong-sepotong. Jadi membacanya nggak boleh. Kalau ada misalnya mengatakan boleh, ya berarti lain dari kita. Walaupun dibacanya itu terpotong. Apalagi kalau membacanya hanya di lisan. Nah, itu ada sebagian ulama yang berbeda pendapat lah. Ada yang boleh mengatakan kalau hanya di hati, kalau membacanya di hati kan nggak kedengaran. Ada yang mengatakan tetap saja nggak boleh karena Quran itu ya suci lah, tapi juga termasukkan bagian daripada jasad. Tapi lebih kehati-hatian kalau memang kita junub ya segeralah kita menyelesaikan junubnya itu. Kalau memang pengen baca Quran ya segeralah. Karena kalau misalnya kecolongan kan nanti justru malah kita mendapatkan dosa, bukan malah kita mendapatkan pahala. Betul ya Pak ya? Itu membacanya nggak boleh. Atau misalkan membacanya seling-seling, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nanti alhamdulillahnya di hati, itu tetap nggak boleh Pak. Alhamdulillahirobbilalamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Jadi nggak boleh, tetap kalau kita posisinya kita memang junub, ya tidak boleh membacakan Quran, walaupun itu terpotong-potong, walaupun itu memang terpisah-pisah. Ya beda lagi dengan zikir. Kalau zikir lain lah. Misalkan kalau misalkan zikirnya misalkan tasbih subhanallah alhamdulillah boleh, atau bersolawat ya boleh. Kalau baca Quran jangan. Jadi kalau misalnya kita lagi junub karena terpaksa kan gitu. Misalkan kita malam-malam ini lagi malam Jumat beginilah, kita habis tempur, nggak taunya mati lampu, nggak taunya nggak ada air, tapi pagi-pagi habis subuh harus kumpul di masjid karena untuk berdoa bersama, untuk supaya nggak demo-demo atau demonya selesai, atau mungkin coronanya hilang kan. Semua warga harus hadir. Kita belum mandi ini Pak ini, tapi harus berangkat, itu nggak apa-apa. Jadi yang penting zikirnya bukan membacakan Quran, atau cukup hadir saja boleh. Kalau misalkan bisa ya segeralah tayamum ya, tayamum dengan niat untuk mandi, itu ya. Jadi junub, jadi termasuk tambahannya adalah qiraatil Quran, ya kita nggak boleh membacakan Quran. Wa muksul masjidi, juga berdiam diri di dalam masjid. Jadi orang yang junub selain yang 4 tadi itu ditambah dengan qiraatul Quran, juga nggak boleh berdiam diri di dalam masjid. Ini perempuan biasanya sering. Jadi yang itu ya nggak boleh sembarangan itu. Jadi nggak boleh yang junub itu nongkrong di mana seperti itu. Kalau darurat, kalau memang tidak ada, ya itu ada pembeda lah. Kalau memang bisa dihindari. Jadi aturannya secara fikih memang tidak boleh. Kalau yang tadi misalkan karena memang harus terpaksa satu kampung harus hadir semua, ya tidak masalah, kan bisa diatur posisinya lah. Jadi yang penting jangan di tengah-tengah musola dan segala macam. Memang hukumnya mengatakan bahwa orang haid, orang nifas itu adalah kotor, tapi bukan orangnya najis kan. Orangnya nggak najis, tapi karena hukumnya memang seperti itu. Karena ada sebagian orang yang kalau sampai haid itu sampai diungsikan, Pak. Ada Pak, golongan kita juga Islam tapi sampai seperti itu. Pemahamannya salah. Jadi ada yang haid, kalau udah haid itu diasingkan, Pak. Karena pemahamannya salah bahwa orangnya haid itu najis. Nah itu yang nggak benar tuh seperti itu. Padahal hukumnya seperti itu, tapi orangnya nggak najis. Orangnya tetap halal dalam arti boleh kita bergaul, berkomunikasi boleh. Tapi bukan untuk digauli atau apa. Digauli untuk suami istri ya. Nah, apalagi yang haid itu wasomu som qabla kita, ya tentunya setelah bersih. Jadi nggak boleh puasa orangnya haid nifas sebelum bersih. Wa tamkinu zauji wa sayyidi minal istima' baina suratiha wa rukbataiha qabla al-khus. Ya ini untuk suami istri lah, nggak boleh. Pokoknya patokannya kalau hal seperti itu antara pusar dan lutut, istima' minal istima'nya lah nggak boleh ya. Di luar masih warning lah itu. Masih boleh. Kalau di antara pusar dan lutut itu zona merah itu. Zona hitam ya, Pak. Itu enggak boleh. Kalau sebelum qabla ghusli, sebelum mandi atau bersih, mandi besar itu. Kalau yang lain agak masih ada ruksah, masih ada bolehnya itu. Kalau yang lain yang itu jangan. Nah, itu ya. Insyaallah udah. Mungkin itu saja yang nanti kita lanjutkan. Jadi nanti mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi harus paham bahwa orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub, orang yang batal wudunya ya enggak boleh mengamalkan yang 4 tadi gitu ya. Harus hati-hati, kadang-kadang dalam prakteknya kita enggak paham. Jadi mudah-mudahan ya, semakin paham ini kita bisa memberitahukan ke anak istri kita lah.
minimal. Jadi kalau punya ilmu diamalkan. Memang perlu dicatat karena kita bukan orang-orang dulu yang pemahaman akalnya luar biasa ya. Kalau kita kan pikirannya gampang lupa, kalau bisa dicatat. Jadi nanti nggak lupa karena seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi bila ketemu dengan masalah yang seperti ini kita sudah paham. Ada catatannya yang kita buka. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.